distribusi satu peubah acak ya. Distribusi satu peubah acak. Ada definisi yang pertama, ada misalkan adalah sebuah eksperimen dengan ruang sampelnya S ya. Kemudian ada sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen atau anggota. Biar lebih terlihat. Ada sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen atau anggota S atau anggota S di sini adalah elemen atau anggota dari ruang sampel S ya dengan sebuah bilangan real XS dinamakan peubah acak. Nah, jadi ada sebuah eksperimen yang menghasilkan ruang sampel S. Ya, misalkan ini adalah ruang sampel S. Ya, ruang sampel S. Ini ruang sampelnya dengan anggotanya anggotanya S ya. Di sini S kecil ya. S kecil. S adalah elemen dari ruang sampel S. Kemudian ada sebuah fungsi X yang memetakan setiap elemen dari anggota ruang sampel ini dengan sebuah bilangan real XS. Jadi ada bilangan real XS. Sebuah bilangan real ini dipetakan oleh sebuah fungsi ya, dipetakan oleh sebuah fungsi X. Nah, ini adalah ruang sampel, kemudian ada XS ya. Ini adalah sebuah bilangan real. Nah, jadi ada RX, berarti ada RX, di mana RX ini adalah nilai-nilai yang mungkin. Nilai-nilai yang mungkin. Yang mungkin dari, maaf ya tulisannya. Dari X ya. Nah, contoh. Misalkan kita melakukan eksperimen dengan pengundian 2 uang koin sekaligus. Misalkan X adalah ada sebuah peubah acak, ada sebuah fungsi X adalah banyaknya yang menyatakan banyaknya angka RP100. Jadi yang menyatakan banyaknya tulisan RP100 ya yang muncul dari 2 koin tersebut. Tuh, maka ruang sampel kan kemarin sudah dibahas tentang ruang sampel dari sebuah eksperimen. Ketika kita melantunkan 2 uang koin sekaligus, maka ruang sampel yang mungkin adalah muncul angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar. Ini ya ruang sampel S-nya. Kemudian ada RX. RX ini adalah nilai-nilai yang mungkin dari X. Ini X ini memetakan setiap anggota atau setiap elemen dari ruang sampel S ke sebuah bilangan real yang mungkin. Nah, kita lihat X ini adalah banyaknya angka yang muncul, sisi angka tulisan rupiahnya ya, sisi angka yang muncul. Berarti kalau kita lihat ketika ini XS ya, XS untuk S-nya adalah angka-angka, berarti ini adalah titik S1 ya, atau X1, ada yang menyatakan X1, ini titik kedua, ini titik ketiga, ini anggota keempat atau titik keempat ya. Maka untuk X dengan S-nya angka-angka, maka X-nya adalah 2. Jadi bilangan real, ingat bilangan real ya, memetakan setiap anggota dari ruang sampel S dengan sebuah bilangan real. Itu dikatakan peubah acak. Ini peubah acaknya. Kemudian ketika X-nya XAG, maka angka di sini adalah dia munculnya 1. Jadi dipetakan ke 1. Kemudian XGA ini 1, XGG ini sama dengan 0.
Oke, sebelum ke sini, saya lihat dulu yang ini, baca diskrit. Bentar, saya perjelas dulu yang ini. Nah ini bisa dipahami kalau misalkan kita petakan dalam sebuah fungsi. Nah ini kalau di bawah kelihatan ya. Jadi ini kan elemen dari anggota elemen atau anggota dari ruang sampel. Berarti ini angka-angka ya, angka gambar angka. Aduh, ini gambar-gambar gitu lah. Kemudian ini adalah XS. Bilangan real, berarti bilangan realnya adalah kemunculan angka itu sebanyak 0, sebanyak 1, dan sebanyak 2. Dipetakan oleh fungsi X. X di sini menyatakan banyaknya angka. Maka untuk G berarti dia GG 0. Angka-angka berarti dia 2. Angka gambar berarti 1. Gambar angka dia berarti 1. Gitu ya. Ini ada tanda panahnya ya. Gitu. Itu ya. Jadi peubah acak ini adalah eh apa namanya, hasil pemetaan berarti ya dari sebuah fungsi yang memetakan setiap anggota dari ruang sampel S, setiap anggota dari sebuah hasil sebuah eksperimen dengan bilangan real. Jadi peubah acak ini adalah berupa bilangan real. Ya, bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, peubah acak ini ada peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu. Di awal pertemuan saya sempat membahas juga terkait diskrit dengan kontinu gitu ya. Nah, kalau diskrit, jika nilai-nilai yang mungkin dari X ya, daerah hasilnya tadi 0, 1, 2 ya, adalah terhingga gitu atau tak terhingga tapi dapat dihitung, maka dinamakan peubah acak diskrit. Contohnya yang tadi yang pelemparan 2 uang koin. Nah, itu diskrit ya karena nilai Rx-nya hasil pemetaannya adalah 0, 1, 2 gitu. Nah, bedanya dengan kontinu, bedanya dengan kontinu jika nilai yang mungkin dari X atau ruang hasil dari Rx tadi itu adalah sebuah interval pada garis bilangan real. Maka X ini dinamakan peubah acak kontinu. Gitu ya, bedanya itu ya. Jadi kalau kontinu berada pada garis bilangan real, pada interval tertentu. Contoh, misal, nah ini masih ini ya, IKIP lah gitu sekarang lo STKIP. Berjumlah 25.000 orang dan para mahasiswa tersebut diberi nomor induk mahasiswa mulai dari dan seterusnya ya. Kemudian seorang mahasiswa dipilih secara acak dan ia diukur berat badannya. Dalam hal ini ruang sampelnya. Nah, ruang sampelnya ini kan berdasarkan nomor induk mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dari 00001 sampai 25.000 gitu. Ya, atau kalau mahasiswa menggunakan nama dari A sampai Z gitu, atau ruang sampelnya bisa jadi pengukuran dari kelas B1 2023 berarti ya, mulai dari yang namanya berawal huruf A sampai abjad atau alfabet terakhir gitu. Nah, itu ruang sampelnya berarti siswa pertama, siswa kedua, ketiga, dan seterusnya berdasarkan NIM-nya. Nah, misal ada sebuah peubah acak, eh, dikatakan sebuah fungsi ya, yang menunjukkan berat badan dari mahasiswa yang terpilih. Maka bisa ditulis sebagai XS. S di sini adalah ruang sampel tadi ya. Dengan S adalah elemen dari ruang sampel yang tadi. Nah, diasumsikan bahwa tidak ada mahasiswa yang beratnya kurang dari 20 kg atau lebih dari 175 kilo. Asumsinya seperti itu.
Maka ruang hasil dari X, karena X ini menunjukkan berat badan, berarti dia dipetakan dengan sebuah bilangan real di X. Maka buah acaknya, nah ini berada pada interval ini. X-nya adalah lebih dari 20, lebih dari atau sama dengan ya, karena kurang dari tidak ada berat kurang dari 20, berarti 20 bisa. Atau tidak ada yang beratnya lebih dari 175, berarti paling berat adalah 175. Nah, karena Rx adalah sebuah interval, maka X di sini, X yang menunjukkan berat badan ini adalah peubah acak kontinu. Itu ya yang membedakannya dengan peubah acak diskrit gitu. Kita sampai 1420 ya. Itu ya. Jadi sudah cukup jelas ya untuk perbedaan peubah acak. Apa itu peubah acak? Kemudian perbedaannya peubah acak diskrit dengan kontinu. Jelas ya. Nah, dalam peubah acak kita juga bisa menghitung peluang dari setiap titik atau menghitung peluang dari setiap anggota dari peubah acak, yaitu menggunakan distribusi peluang. Ya, nah, kita gunakan fungsi peluang ini, di mana kalau X itu ada peubah acak diskrit dengan nilai yang mungkin adalah X1, X2, X3, atau tadi saya contohkan S1, S2, atau titik pertama, titik kedua, dan atau anggota pertama, anggota kedua, dan seterusnya ya. Nah, kemudian disusun menurut urutan dari terkecil sampai terbesar. Maka nilai tersebut mempunyai peluang masing-masing. Masing-masing punya peluang. Peluang X sama dengan XI, berarti peluang X1, peluang X2, dan seterusnya ya. Nah, untuk I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya kan tidak terbatas. Tetapi kalau diskrit, dia nilai X1, X2, X3-nya itu sudah bisa ditentukan, masih bisa dihitung. Nah, ini PXI ini dinamakan peluang dari XI dan harus memenuhi syarat bahwa PXI ini lebih dari sama dengan 0. Ini P kecil ya, P kecil. Jadi peluang dari peubah acak XI gitu ya, dari peubah acak X untuk setiap titik. Nah, untuk gabungan atau ketika kita menjumlahkan peluang dari setiap nilai yang mungkin atau dari setiap anggota atau dari setiap titik itu harus sama dengan 1. Jadi syaratnya ini, peluangnya lebih dari sama dengan 0 berarti bukan himpunan kosong ya. Kemudian kalau digabungkan peluangnya dijumlahkan, bukan digabungkan, dijumlahkan, maka sama dengan 1. Bukan digabungkan, dijumlahkan ya. Kalau peluangnya dijumlahkan itu sama dengan 1. Itu peluangnya. Jadi fungsi P ini, P kecil ini dinamakan fungsi peluang dari peubah acak X. Penamaan peubah acak boleh tidak harus X saja, ini X kapital ya, tetapi penamaan peubah acak itu dengan huruf kapital biasanya ya. Penamaannya tidak harus X saja, bisa Y, bisa R, bisa S, bebas. Nah, hanya biasanya dengan huruf kapital ya, jadi bebas penamaan peubah acak itu bebas. Nah, kumpulan dari pasangan XI, PXI berarti pasangan dari titik XI dengan peluangnya. Nah, ini ya, itu dinamakan distribusi peluang dari X. Ya, jadi distribusi peluang itu adalah kumpulan pasangannya, pasangan dari titik XI dengan peluang XI, dengan nilai peluangnya. Baik, saya teruskan, kita teruskan. Nah, ada yang dikatakan fungsi densitas. Jadi bedanya apa? Ini hanya penamaan saja ya. Mungkin ada beberapa buku sumber yang penamaannya berbeda. Jadi ini dinamakan fungsi peluang ini untuk distribusi peubah acak yang diskrit. Ini untuk membedakan aja. Nah, biasanya menggunakan sigma gitu ya, kalau yang diskrit.
Kemudian kalau yang kontinu biasanya dinamakan fungsi densitas, yaitu fungsi peluang untuk yang berubah acak kontinu atau nilai X-nya berada pada interval pada garis bilangan real. Jadi ini hanya penamaan aja ya sebetulnya. Jadi kelihatan kok dari nilai X-nya, kalau misalkan X-nya masih bisa ditentukan ya diskrit. Kalau berada pada interval tertentu di garis bilangan real ya berarti dia kontinu gitu. Ya, nah syaratnya fxi ini adalah fungsi densitasnya atau kalau tadi yang diskrit mah pxi ya sama ya harus lebih dari sama dengan 0. Untuk X itu elemen dari negatif tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, kemudian untuk karena dia berada pada interval tertentu, kemudian pada suatu garis bilangan ya, maka menggunakan pendekatan integral. Jadi fx ini adalah fungsi peluang gitu ya. Jadi kalau tadi mah yang diskrit menggunakan sigma, jadi ketika dijumlahkan itu harus sama dengan 1. Karena ini menggunakan interval berada pada interval tertentu, jadi kita tidak tahu pasti nilai X-nya. Nilai X-nya kita nggak tahu pasti, maka menggunakan limit penerapan integral ya, menggunakan pendekatan integral mulai dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Maka itu harus sama dengan 1. Jadi integral dari fx dx-nya itu harus sama dengan 1. Nah, kemudian untuk setiap A dan B, A-nya lebih dari negatif tak hingga, kurang dari B, dan kurang dari tak hingga. Jadi peluang dari ketika X-nya lebih dari A, kurang dari B itu diperoleh dari integral dengan batas bawah A, batas atas B gitu ya. Jadi kalau ada batasnya A-nya dan B-nya diketahui. Kalau tidak berarti menggunakan hingga. Jika X ada perubahan acak kontinu serta A dan B adalah dua konstanta real dengan A kurang dari B, nah ini ya, maka peluang untuk perubahan acak X lebih dari A kurang dari atau dengan B itu ini sama nilainya ya. Jadi eh, ada atau tidak ada tanda sama dengan ya, itu nilai peluangnya sama. Nah, ini perlu diingat juga ya, nilai peluangnya sama. Oke, itu yang membedakan ini beda saja ya. Fungsi peluang itu untuk yang diskrit menggunakan syaratnya adalah sama. Peluangnya harus lebih dari sama dengan 0. Kemudian, maaf, tadi saya salah berbicara. Lebih dari atau sama dengan 0 berarti boleh himpunan kosong ya. Karena peluangnya 0, berarti dia memenuhi himpunan kosong, dia memenuhi. Tadi saya salah keliru, jadi memenuhi, boleh ya. Kemudian ini ya untuk fungsi densitas untuk yang berubah acak kontinu. Gitu ya. Oke, saya teruskan. Sebelum ke fungsi distribusi, sebentar ada contohnya enggak? Sebelum ke fungsi distribusi, distribusi peluang dan fungsi distribusinya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke fungsi distribusi, ini kita masih ada waktu 7 menit. Siapa PJ-nya Raihan, Ibu minta tolong untuk mencatat, khawatir nggak keburu ya, untuk mencatat kehadiran ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Nah, contohnya, contoh dari yang dua buah mata uang logam yang tadi ya. Jika pembacak X menunjukkan banyaknya huruf, nah kalau tadi angka ya, yang muncul maka tentukan distribusi peluangnya. Nah, tadi ditentukan distribusi peluang.
dan fungsi distribusi. Kita tentukan distribusi peluang. Yang mana distribusi peluang itu yang kita menghitung nilai peluangnya saja dari setiap nilai X. Ya, nah yang ini. Nah, ini ya. Kita menentukan ini. Nah, tadi kita ketahui bahwa yang nomor satu ya, penyelesaian yang nomor satu. Kita ketahui bahwa ruang sampelnya itu kan tadi ada angka-angka ya. Ada angka-angka, angka gambar, kemudian ada gambar angka, ada gambar-gambar. Ya, nah yang di peubah acak X ini menunjukkan banyaknya huruf Bank Indonesia. Nah, karena X menyatakan banyaknya huruf yang muncul, berarti berarti X A A-nya ini berapa? Dipetakan ke bilangan real berapa? Berapa untuk X AA ini kan X-nya menyatakan banyak huruf. Tadi banyaknya angka. Berapa? X di sini menyatakan banyaknya huruf. Berapa? X itu adalah bilangan real tadi. Berapa? X ini adalah bilangan real. Berapa X-nya? X menyatakan banyaknya huruf yang muncul. Berapa? Bukan. Kan X adalah peubah acak yang menunjukkan banyak huruf. Banyak huruf. Kalau tadi banyaknya angka. Kan ada dua sisi huruf, ada angka. Ada sisi huruf, ada sisi angka. Berarti yang ini berapa nilainya? Nilai peubah acak X-nya? 0. Ya. Oh, salah atau saya. Saya yang salah, maaf, maaf. Saya yang salah. Saya yang salah, bukan gambar. Saya yang salah, maaf. Saya yang salah. X menunjukkan banyak huruf, berarti ada sisi angka, ada sisi huruf gitu ya. Gambar lah mungkin gitu ya. Kalau di sini huruf, berarti ada, kenapa saya hapus? Ada sisi yang berupa angka, ada sisi yang huruf-huruf aja gitu ya. Atau gambar lah, ini kita ikuti yang contoh, yang soalnya. Berarti di sini adalah gambar-gambar, huruf-huruf. Astagfirullahaladzim, kenapa gambar lagi? Angka huruf angka, ini huruf-huruf gitu. Ini berarti kalau angka hurufnya hanya ada satu. Huruf angka berarti hanya ada satu. Ini huruf-huruf berarti banyaknya huruf ada dua gitu. Nah ini ya. Nah maka kita harus menghitung peluang dari setiap titik tadi. Fungsi peluangnya yaitu PX sama dengan VXI tadi Maya, VXI. Nah, ini kan setiap titiknya ini X1, ini X2, ini X3, ini X4 gitu ya.
Maka peluang dari X, I-nya mulai dari 1, X1 itu adalah X1 itu adalah yang angka-angka atau ya angka-angka atau sama dengan eh, 0. Nah, ini berapa nilai peluangnya? Angka-angka ini hanya ada satu. Satu dari berapa? Dari 4. Berapa peluang untuk titik yang kedua? Berarti peluang X, X kedua itu ya, X titik 2. Atau titik kedua itu adalah angka gambar. Atau sama dengan 1. Angka gambar atau gambar atau gambar. Ini nih. Berapa? Sama ya. Ya, 1/2 lah ya. 1/2 itu kalau sudah dijumlahkan ya. Jadi coba kita satu-satu. Satu-satu. Ini X ketiga berarti gambar angka ya. Atau sama dengan 1 itu kan 1/4. Nah ini dijumlahkan itu. Jadi peluang X sama dengan 1 ini adalah 1/2 gitu ya. Terus peluang untuk X-nya sama dengan 2 ini berapa? Sama 1/4. Ini belum sampai ke distribusi peluangnya. Distribusi peluang untuk diskrit itu disajikan dalam sebuah tabel. Bisa dalam sebuah tabel, bisa biasanya dalam sebuah tabel ya. Maka distribusi peluangnya ya kita buat tabel aja untuk X-nya. Yang untuk X-nya berarti ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini untuk PXI atau untuk PX-nya. Nah, ini. Untuk X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2. Untuk X-nya 1 berapa? Untuk X-nya 1 berarti tadi, untuk X-nya 0 berarti ini 1/4. X-nya 1/2. X-nya 2 1/4. Nah, ini distribusi peluangnya. Kita harus mengecek dulu. Tadi kan syaratnya PX PXI itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Apakah setiap titik ini peluangnya lebih dari sama dengan 0? Ya, ya, ini kan 1/4, 1/2, 1/4 ya, berarti lebih dari sama dengan 0 terpenuhi. Kemudian kita cek ketika peluang setiap titik kita jumlahkan, maka nilai peluangnya harus sama dengan 1. Jadi kita jumlahkan ini 1/4 ditambah 1/2 ditambah 1/4. Apakah sama dengan 1? Apakah sama dengan 1? Ya, jadi tadi ya peluang atau sigma dari PXI-nya itu harus sama dengan 1. Ini terpenuhi berarti ini adalah distribusi peluang yang dicarinya gitu ya. Jadi tadi PXI ini harus sama dengan 1 gitu ya. Ini kan I-nya mulai dari 1 sampai dengan 3. Itu ya teman-teman. Itu saja dulu, nanti kita teruskan di pertemuan minggu depan. Silahkan dicatat atau nggak di screenshot sebelum saya stop share. Itu saja barangkali kalau ada hal yang didiskusikan kembali, kita akan diskusikan kembali di pertemuan minggu depan. Eh, Terima kasih. Untuk hari ini kita tutup dulu dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Sampai ketemu lagi pekan depan. Ini filenya nanti saya share. Untuk yang catatan ditulisnya, mungkin teman-teman sudah mencatat dan sudah screenshot barangkali ya. Itu saja barangkali ya. Eh, Waktunya sudah habis, kita akhiri. Saya stop share. Ini sudah, teman-teman, sudah saya stop share ya. Ya, mohon bantuannya Raihan untuk mencatat kehadirannya ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.